dibolehkan, ya, yang dibolehkan di dalam ibadah sholat kita. Jadi kalau ibu ketemu dengan situasi yang seperti ini, maka ibu tidak perlu khawatir karena itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Kita mulai. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dibolehkan dalam sholat menggendong anak atau menggendong cucu dalam sholat dalam keadaan situasi terdesak. Paham? Jadi jangan nggak terdesak, harus terdesak dulu baru digendong. Wah, kata ustazah boleh gendong anak saya sholat, gendong aja lah dari awal. Jangan, sambil makan gulu-gulu cucu, jangan. Kalau terdesak, tegak dia di sejadah kita, arahkan sujud ke kanan. Tegak anak kita di kanan, arahkan sujud ke kiri. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa rukuk, bawa sujud. Lari dia keluar rumah, angkut dia ke dalam, kunci pintu, lanjutkan sholat. Ustazah, kata Pak Ustadz, tidak boleh melakukan gerakan dalam sholat lebih dari 3 kali. Hukumnya makruh, kecuali untuk hal-hal tertentu seperti diganggu anak atau anak menangis dalam sholat. Banyak orang tak paham, dia mengatakan kalau anak menangis dalam sholat biarkan aja, cuekin aja. Akhirnya apa? Akhirnya dia kesulitan, ujung-ujungnya dia sampaikan dalam dirinya, payah kali sholat ada anaknya, gak usah sholat lagi, tunggulah anak gadang-gadang dulu. Nanti pas besar anaknya, lahir cucu, dia ada cucu, tunggulah cucu besar dulu, ujung-ujungnya meninggal. Nah, ini tak paham nih. Maka ibu-ibu jangan khawatir, tidak ada masalah ibu menggendong anak atau mengangkat anak yang akan terjatuh, atau kemudian anak ibu baring di samping ibu, dia nangis, ibu siapkan minumnya. Saat dia nangis, ambil air minum tuh cucukkan ke mulutnya, nggak apa-apa. Rukhsatun minallah li banatikum wa li abnaikum indas shalah. Ada keringanan Allah yang punya anak kecil, cucu ketika sholat. Paham ya? Jadi jangan, karena saya banyak dengar payah mau sholat beranak ketek, pas sudah besar cucu pula mengganggu. Karena mayoritas 78% sekarang ibu-ibu menitipkan cucunya kepada ibunya, betul ya? Sehingga hari tua ibunya susah mau ibadah. Tapi sebenarnya nggak susah, boleh hukumnya. Rasul sering menyampaikan kepada kita bahwa Rasulullah SAW sering menggendong Fatimah, menggendong Hasan, Husain bin Ali bin Abi Thalib cucunya ketika sholat. Nggak jadi masalah. Nah, pertanyaannya adalah dia digendong dalam sholat. Gimana kalau dia udah usia 7 tahun? Kalau usia 7 tahun dalam agama Islam itu adalah namanya tamyiz. Dalam bahasa Arabnya adalah memayyiz. Anak yang sudah berusia 7 tahun, maka anak itu sudah wajib sholat. Jadi dia sudah tamyiz walaupun dia belum balik berakal. Saya pelan-pelan aja. Memayyiz dengan balik itu beda. Kalau balik berakal itu sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Kalau tamyiz dia belum bisa membedakan mana baik mana buruk, tapi dia udah wajib sholat. Berapa usianya? 7 tahun. Jadi kalau ibu punya anak usia 7 tahun, belum dia sholat, suruh dia sholat. Tak mau dia, paksa dia. Tak mau dia, pukul dia dengan pukulan kasih sayang. Jadi pukulan kasih sayang itu pukulnya itu menjerakan, bukan pas dipukul I love you, pukul I love you. Jadi dia sholat, pukul dia. Makanya dalam syariat Islam, anak umur 7 tahun sudah wajib sholat. Maka dia boleh berada posisi di tengah-tengah saf, karena dia sudah wajib sholat. Jadi kalau ibu ada anak usia 7 tahun, kemudian dia ngambil saf di samping, ya, jangan diusir-usir ya. Tidak usir, geser sampai dia keluar. Oh, bagus main mercun aku lagi tadi. Nanti pas main mercun ibu pula yang marah. Oh ya anak-anak, ngapa kalian main mercun? Kan ibu dulu yang geser dia, akhirnya dia main mercun. Jangan, anak umur 7 tahun dia boleh mengambil saf. Ya, ujung tengah nggak apa-apa. Ustazah dia memang usia 7 tahun, tapi akalnya belum sempurna. Orang tegak dia ruku, orang ruku dia tegak, orang sujud dia takbir ya. Nah gimana Ustazah? Nggak apa-apa. Yang penting dia tetap di dalam safnya. Selagi dia tidak memutuskan saf, tidak ada masalah. Ustazah setelah itu dia pergi. Kalau dia pergi, biarkan dia pergi.
bergeser saja. Akan repot menggeser, lebih enak menggeser daripada melukai hati anak kita karena kita usir dia. Jadi anak usia 7 tahun ketika sholat, ajak sholat bersama kita. Jangan digendong saat dia nggak sholat. Tapi di bawah usia 7 tahun boleh menggendong anak dalam sholat, kecuali hanya ketika dia dalam kondisi terdesak. Jangan mentang-mentang boleh gendong anak setiap mau sholat, gendong dulu. Jangan ya. Jadi boleh. Jadi kalau bahasa kampung saya, no excuse ya, tidak ada kata permisi ya. Wajib sholat walaupun ada anak. Yang kedua, boleh hukumnya sedang sholat, dalam sholat kita berpindah kiblat. Berpindah kiblat kalau sedang sholat kita tahu kiblat kita salah. Misalnya kita lagi sholat nih, ibu-ibu ya, kemudian kita nengok, nggak sengaja mata menengok ke depan. Ada bacaan kiblatnya diarahkannya ke belakang. Salah rupanya kiblat gitu nih. Lain nampaknya nih. Maka lagi sholat 2 rakaat itu, misalnya 4 rakaat, baru rakaat kedua, ibu pindah saja. Nggak usah diulang sholatnya. Dibolehkan dalam syariat Islam. Tapi janganlah ibu bawa sejadah ibu tuh, angkat sejadah dulu, jangan. Ya, enggak, ya, pindah saja. Pindahkan saja. Nah, sekarang persoalannya adalah gimana kalau kita tahu kiblat kita itu salah setelah selesai sholat. Itu udah sholat nih, assalamualaikum warahmatullah, baru kita tahu kiblat kita salah. Caranya gimana? Maka caranya adalah kita cek dulu, apakah sebelum sholat kita sudah benar-benar meyakinkan dan mencari tahu arah kiblat. Kalau kita sudah benar-benar mencari tahu ternyata salah, kita tidak perlu mengulang lagi. Tapi kalau kita pelangak-pelongok, cekakak-cekiki, enggak berusaha mencari arah kiblat, ternyata salah, harus ulang lagi selagi masih ada waktu sholatnya. Oke? Nah, jadi ibu-ibu usahakan dimanapun sholat, tahu dulu arah kiblatnya, baru sholat. Kecuali di dalam bis, dalam kereta, dalam pesawat, itu di mana arah bis, di mana arah kereta, di mana arah pesawat, disitulah arah kiblat. Selagi kita masih dalam rumah, di gedung, di hotel, apartemen, maka ketahuilah arah kiblat supaya kita yakin dalam sholat kita. Paham ya? Nah, pertama, boleh gendong anak saat sholat kalau situasi terdesak. Yang kedua, boleh kita berpindah kiblat di tengah sholat kalau kita tahu kiblat kita salah. Yang ketiga, boleh hukumnya kalau kita sedang sholat diganggu oleh binatang peliharaan selagi binatang itu tak najis, tidak apa-apa. Misalnya ibu lagi sholat, naik kucing ibu ke muka ibu, bam. Jangan ibu bilang, awas besti, jangan. Ibu diam saja. Karena berbahasa Indonesia membatalkan sholat. Ibu diam saja. Ibu geserkan ke kiri, main dia ke kiri, geserkan ke kanan. Kemudian dia minta gendong, daripada dia terjatuh ibu sambil gendong, tidak ada masalah. Karena dia tidak bernajis, dia tidak bernajis. Itu jauh, itu beda. Saya punya kucing Ustazah, kucing saya tuh naik ke kepala saya. Tapi saya tengok ada sedikit pupnya bersisa. Nauzubillah, ada sedikit pupnya bersisa. Kenalah mukena saya. Maka barulah dibatalkan. Bukan karena si kucingnya, bukan karena binatang peliharaannya, tapi karena najisnya. Paham ya? Nah, itu boleh 3 ya. Nah, kemudian nomor 4, apa yang dibolehkan di dalam ibadah? Yang dibolehkan adalah yang ibu sering tanya sama saya kalau lagi pengajian. Boleh hukumnya batuk, flu, bersin, berdahak saat sholat, tidak ada masalah. Ya, Ustazah saya berdahak, saya flu. Sekarang lagi musim flu di Pekanbaru ya. Karena hujan terus-terusan. Setiap saya ketemu kawan semuanya flu. Ya, flu dalam sholat atau ibu menangis dalam sholat hukumnya boleh? Boleh menangis dalam sholat, sesuatu yang sangat dianjurkan. Ya, bahkan orang-orang yang jarang menangis itu adalah orang yang sangat berbahaya karena hatinya keras. Nangis dalam sholat, flu, batuk, dahak, keluar air mata, atau kemudian kita flu, itu tidak masalah. Tinggal dibersihkan saja pakai tangan. Loh, dibersihkan pakai tangan nanti kotor. Ya sudah, pakai mukena. Kalau pakai mukena nanti mukenanya bisa dipakai lagi nggak? Bisa.
bisa, karena flu, batuk, dahak, air liur, air mata itu tidak najis. Tapi kan kotor Ustazah, tidak semua yang kotor adalah najis. Paham? Makanya mau kenalan sebulan tuh nak cuci-cuci. Selagi dia nggak terkena najis, nggak masalah. Cuman kan kotor, ya. Tak semua yang kotor adalah najis. Tanah kotor, kalau nggak kena najis, nggak apa-apa. Debu kotor, tak kena najis, nggak apa-apa. Tayamum ibu di pintu mobil, tayamum di kursi mobil, ada debu kotor, malah dia mensucikan. Ya, malah dia mensucikan. Jadi nggak apa-apa lah, mau kena 2 bulan nggak dicuci. Enggak ya. Nah gitu ya, flu, batuk tidak, kecuali kalau flu-nya, batuknya, kecuali kalau dahaknya, karena dia batuk keluar pipis, tus. Ini kita kasus aja lah. Keluar dia pipis tuh kan, cus kayak gitu ya. Maka ketika cus bunyinya nggak gitu ya, salah saya. Ketika dia berbunyi salah. Ketika dia keluar, maka batalkan sholatnya, bukan karena batuknya, bukan karena nangisnya, bukan karena flu-nya, bukan karena dakwahnya, bukan karena dahaknya, maaf, tapi karena pipisnya. Ambil wudu, keluar dari kampung masjid, ambil wudu, buka celananya, ambil wudu lagi, ikuti imam. Jangan pakai celana itu lagi, karena celana itu sudah kena pipis. Tapi jangan lupa letaknya di mana ya. Nah itu sama kalau ibu adalah wanita karir. Wanita karir adalah orang-orang yang sedang berjalan, senang sekali berjalan sana sini, ya dia berjalan mana-mana ya, dia berjalan. Lalu kemudian jam 10 pagi, kemudian dia terpipis gitu ya kan. Kalau dia pakai panty liner aman, kalau dia nggak pakai panty dia mesti buka itu. Ganggu. Gitu ya. Oke, dia mesti buka. Sholat lah, nggak pakai celana, nggak apa-apa. Paham? Boleh, ini yang boleh dulu nih, yang membatalkan nanti. Yang membolehkan, boleh dalam sholat, gendong anak kalau terdesak, gendong binatang peliharaan kalau terdesak, kemudian flu, batuk, dahak, kemudian dibolehkan berpindah arah kiblat kalau kita dalam kondisi kita tahu di tengah sholat kiblat kita salah, kemudian dibolehkan kita dalam sholat membunuh hewan berbisa. Kita lagi sholat nih, tengok kalau jengking, tapi jangan cakap ya, jangan ngomong. Kalau ngomong batal ya. Ada kalau jengking, mati kau. Jangan gitu. Ambil aja binatang, ambil aja kayu, pukul, cus, kayak gitu ya. Lanjutkan sholat, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan orang ingin mengulang, nggak apa-apa. Tapi jangan cakap. Ya, ngapa kau sini nih? Jangan ya, pukul aja, nggak apa-apa. Boleh. Paham? Nah, jadi inilah ya hal-hal yang dibolehkan di dalam ibadah sholat. Yuk kita masuk. Apa saja hal yang dimakruhkan? Tadi dibolehkan. Yang kedua, yang dimakruhkan dalam sholat. Apa itu makruh? Makruh adalah dikerjakan gak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Oke, dalam fikih sunnah Said Sabiq dijelaskan bahwa makruh adalah dikerjakan gak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Tapi kalau dikerjakan, sholatnya sah. Oke, apa saja yang makruh dalam sholat? Yang pertama, serius sekali belajar. Yang pertama, makruh hukumnya menguap dalam sholat. Menguap tidak membatalkan sholat, tetapi menguap itu makruh. Apa itu makruh? Makruh dikerjakan gak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Tapi kalau dikerjakan juga, sholatnya sah. Paham? Jadi kalau bisa menguap itu ditahan. Riwayat mengatakan Rasul menahan nguap sampai merah mukanya. Kita membuka nguap sampai merah pula mata kita. Itulah beda kita dengan Rasul. Tipis saja beda. Sama-sama merah. Cuman Rasul menguap
menahan, merah mukanya. Kita merah juga, tapi membuangnya. Menguap tidak batal sholat, cuman menguapnya makruh. Ya, sering nguap ya? Seringnya makruh. Jadi kalau bisa ibu tahan. Tuhanku. Artinya apa? Kalau ngantuk sikit, bawa tidur sikit dulu, tapi jangan kebablasan. Sholat mesti dalam keadaan ready. Mengantuk makruh. Tapi batal nggak? Nggak batal. Maaf ya, misalnya ibu lagi sholat nih, apalagi taraweh, ya kan? Allahu Akbar ya. Sebentar kan ibu tekan tuh gitu ya? Itu tidak membatalkan sholat ya. Cuman makruh saja. Apalagi sholat subuh. Makanya subuh itu benar-benar harus ibu mandi. Walaupun nggak mandi, cuci muka betul-betul. Kalau nggak mengantuk terus. Ya, sama dengan baca Quran. Ya, kalau baca Quran ngantuk terus. Baca Quran harus setiap hari. Cari waktu yang tepat untuk bisa baca Quran. Kalau ibu coba dulu baca Quran setiap habis subuh. Kalau mengantuk coba habis zuhur. Ngantuk juga coba habis asar. Ngantuk juga coba habis isya. Ngantuk juga coba mau tidur. Ngantuk juga antalah. Pokoknya cari waktu di mana ibu tak mengantuk. Kita berhadap Allah itu cuma sebentar. Maka fokuslah dengan Allah saat yang sebentar itu. Ibu kalau duduk dengan suami, santai-santai, pikiran ibu kemana-mana, dia lagi ngomong, ibu nguap-nguap, kesal nggak dia? Kesal. Allah juga gitu. Ketemu Allah cuma 5 kali sehari semalam, asyik nguap aja, asyik mengantuk ya. Pikiran tak kemana-mana, ingat hutang, ingat masa lalu. Padahal ketemu Allah cuma 5 menit. Fokuslah dulu sebentar. Ya, coba di atas itu nguap-nguapnya. Wahai yang suka menguap. Diatasi ya. Ditahan nguapnya, ngantuknya ditahan. Sebentar aja kok. Paham ya? Allah ketemu Allah cuma sebentar. Fokuslah, hanya saat sholat aja kok. Baik. Selanjutnya, masuk lagi. Yang keberapa lagi entahlah ya. Ketiga, makruh hukumnya menahan kentut dalam sholat. Tahu kentut? Ibu kalau rasa-rasa kentut tahan, makruh. Tapi sah nggak sholatnya kalau ibu tahan kentut? Sah. Kalau ibu buang kentut, tapi dibuang lebih baik. Iya dong, coba pelan-pelan. Hai kentut, kentut, ya kan? Ditahan, makruh. Sholatnya sah? Sah. Dibuang? Sholat batal. Ulang lagi. Itu lebih baik. Maka rekomendasi saya adalah buang kentut itu. Kalau mau tanya rekomendasi saya, karena kalau ditahan dia makruh. Ini ibu-ibu yang sudah 60-an, 70-an biasanya banyak nanya sama saya, Ustazah, macam mana caranya? Saya selalu merasa-rasa kentut. Ada orang suka rasa-rasa kentut. Dia GR banget, rasanya kentut datang terus ngapelin dia. Ya, ini juga pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasul. Ya Rasul, asy'urtu mata. Aku merasa selalu kentut. Apa kata Rasul? Bukanlah kentut. Bukanlah dinamakan kentut sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Tapi tunggu dulu, karena ada kentut tak kecium tak kebau. Tunggu dulu, artinya apa? Bukanlah kentut sampai engkau benar-benar merasa yakin fakta itulah kentut. Tapi kalau cuma merasa-merasa saja tidak. Kok kayaknya kentut ya? Kok kayaknya tadi batal ya? Kok kayaknya kentut ya? Itu nggak bisa, nggak boleh, itu was-was. Jadi betul-betul kentut sampai betul-betul kita yakin, oh ini lagi kentut nih, ya udah berarti itulah dia. Kalau nggak yakin maka dia bukan kentut. Paham? Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jadi kalau kentutnya nggak bisa ditahan, kentutnya dibuang, sholatnya sah? Tidak salah. Ambil duduk lagi besti. Nah gitu. Tapi ini wajah-wajah nahan kentut sering apa?
Ya, jadi makruh hukumnya mengantuk, makruh hukumnya menguap, makruh hukumnya menahan kentut. Ya. Ya, kentut. Hah? Oke, bagus. Saya lagi duduk, saya lagi tertidur, menunggu waktu sholat. Di mana tertidur, di masjid atau di rumah? Di masjid. Tidurnya lelap nggak? Nah, perhatikan. Yang membatalkan wudhu adalah tertidur lelap. Lalu ayam nggak batal. Paham? Lalu ayam. Cuman gitu-gitu aja nggak batal dong. Kayak ini lah, ibu-ibu kan suka gitu kan. Kalau gitu nggak batal dong. Yang membatalkan wudhu adalah tidur lelap. Ibu baring, ibu bentang sejadah, tidur sikit itu batal dia. Makanya kalau ibu ngantuk-ngantuk, jangan menyandar, ya. Gitu aja. Makanya di pesantren itu, ya, kami tahu banget tuh di pesantren itu kakak kelas selalu berdiri itu. Jadi kalau kami tidur macam ini, itu dibiarkan. Tapi kalau sudah sampai nempel nih, jidatnya ke sejadah, wah dia datang, dia ambil sejadah, dia pukul, langsung terbangun. Kenapa? Biar nggak batal wudhunya. Karena kalau dia batal wudhunya, nanti dia akan ngambil wudhu lagi, berapa banyak saf yang putus. Jadi kalau tidur ibu tidur ayam nggak apa-apa ya. Tidur ular batal. Jadi ibu biasanya ayam atau ular. Kalau tidur ayam nggak batal. Oke? Misalnya dari habis habis maghrib sampai isya ya kan. Ibu tuh gitu-gitu kan. Atau mendengarkan ceramah ustaz gitu-gitu kan. Itu nggak batal. Atau lagi zikir, lagi baca Quran 1 ayat, aku 10 ayat, ya kan? Itu nggak batal ya. Oke? Ya, sama-sama Bu. Oke, makruh hukumnya sholat saat perut lapar. Perut sangat lapar, makruh. Suatu ketika Aisyah menemani Rasulullah makan, terdengar suara azan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak pergi sholat lebih dulu? Apa kata Rasulullah? Saya kenyangkan dulu jasadku, baru aku menghadap Tuhanku. Oke? Nah, paham ya? Nah, itulah mengantuk, menguap, lapar, menahan angin. Itu semua hal yang dimakruhkan. Tapi flu, menangis, batuk, dahak, bersin, hacim, semua itu sesuatu yang dibolehkan dalam agama Islam. Sampai ini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Silakan. Silakan. Oke, Ustazah, saya mau kentut, ya. Ustazah, saya mau terasa kentut. Kemudian aku merasa nggak pengen nih membatalkannya nih, ya. Oke, saya merasa nggak pengen membatalkannya nih. Terus saya ngomong dalam hati, ya Allah, jangan batalkan wudhuku ya Allah, jangan batalkan kentutku ya Allah. Pakai bahasa Indonesia? Dalam hati tapi bibir tutup. Barakatuh. Sah sholatnya. Karena yang ke kiri itu sunnah. Oke? Ya. Tapi kalau assalamualaikum, ulang lagi dari awal. Oke? Gitu ya. Paham ya? Batasnya adalah salam ke kanan yang penting dapat dulu. Yang ke kiri itu sunnah. Oke, yang kedua, Ustazah, kami lagi di soft. Kemudian kami udah batal wudhu. Tetap di soft atau pergi? Jawabannya adalah pergi.
Syukur-syukur nanti ibu ngambil wudhu, pas balik ibu masbuk, lalu kemudian ibu bisa dapat lagi pahala berjamaah. Cara mundurnya gimana? Cara mundurnya ke belakang. Cara mundurnya mundur ke belakang, jalan di tengah jemaah yang di belakang. Masalahnya saya sering bilang ya, harusnya ini sejadah ini dijarakkan 3 jengkal setiap sejadah. Sehingga kalau ada orang batal wudhu, dia mundur ke belakang, dia melewati lantai, tidak melewati sejadah orang yang sholat di belakang. Harusnya. Ini kan dapat banget nih. Kalau ibu mundur ke belakang, ibu lewat sejadah orang. Sementara nanti saya jelaskan, diharamkan lewat di depan orang sholat. Kecuali di depan sejadahnya. Tapi masalahnya ini terlalu rapat sejadahnya. Kalau bisa, dijarakkan 3 jengkal. Supaya kalau ada orang yang batal, kemudian dia pergi ke belakang, itu dia lewat lantai, tidak menginjak sejadah. Paham? Jadi ke belakang. Nah, seandainya ada jemaah pakai sejadah, kan sejadahnya lebih pendek daripada sejadah kita nih. Pada sejadah masjid, maka dia boleh lewat di depan sejadah. Paham ya? Nah, yuk ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini dia yang dilarang. Ada lagi sebelum saya lanjut? Silakan. Jadi di setting sebenarnya base-nya adalah anak Kalau subuh alergi dingin, temanya anak muda ya. rakaat terakhir kita sujud, lagi berdoa, Hashim. Itu tidak jadi selesai. Oh, batal ma, alamak. Udah tanya? Gimana tuh? Ustazah, saya ini kan alergi dingin, ya. Saya alergi dingin. Jadi kalau sholat subuh, sujud terakhir, ya, sujud terakhir, ya, saya bersin, Hacim, keluar pipis. Hambiara. Batal sholatnya ya. Bangun lagi, wudhu lagi, sholat lagi. Oke? Suruh damai, rut, damai ya perut. Gak apa-apa insyaallah. Ya tetap ibu harus ulang sholatnya ya. Gitu. Apa-apa. Oke? Ya, silakan. Fungsinya itu ada moderatornya itu kami dulu Ya. tiganya langsung atau satu persatu panggil baru misalnya nih ustadznya ada moderatornya duduk Ya. yang buka pertanyaan 1, 2 jawaban kemudian turun ustadznya baru saya datang gitu ya Sampai kemana? Sampai kena mau kena? kita tampil Iya. satu orang Ingus, flu, batuk, air mata itu tidak membatalkan wudhu. di sofa atau di sofa Boleh. Bahkan ada orang-orang yang dia itu dimuliakan oleh Allah. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang yang senantiasa dia melakukan nangis dalam sholat. Nangis nggak apa-apa, bagus. Nangis nggak apa-apa, bagus. Walaupun ibu lap pakai tangan, ya pakai sapu tangan, pakai tisu, ya nggak masalah. Itu bagus bu, jarang orang nangis, jarang orang bisa nangis dalam ibadah. saya live di sosmed Bagus, nggak ada masalah ya. oke nggak masalah. Ada lagi? Ya silakan. Kita apa? Sis kecil Ah? Oh kita punya cucu laki-laki terus? Insyaallah nggak ganggu apa-apa kok, cuma di depan saya aja. Oke. Oh, Ya memang satu sejadah. Lah kan? Nggak apa-apa satu saf, nggak ada masalah. Itu udah haknya dia. Itu udah haknya dia. Oh laki-laki, jangan satu saf. Laki-laki safnya harus ikut saf laki-laki. bukannya cuma beberapa menit ya, bisa tanya jawab ya. 25 menit itu udah net
majukannya bukan sikit, majukannya harus di depan. Majukannya harus di depan. Sholatnya di rumah, cucu laki, dia udah mumayyiz, dia udah tamyiz, sholatnya di depan. Itu boleh jadi imam kalau bacaannya bagus. Ya? Boleh jadi imam kalau bacaannya bagus. Oke? Iya. Ada lagi? Apa? Sama-sama. Oke. Ada cucu laki-laki udah wajib sholat, usia 7 tahun, dia mau sholat, wajib sholat, tidak boleh lagi satu saf dengan kita. Dia harus ambil saf sendiri karena dia laki-laki, karena dia sudah mumayyiz. Dia wajib sholat, dan tamyiz. Oke? Dah, lagi. Apa yang membatalkan sholat? Yang ketiga lagi. Yang pertama yang dibolehkan sudah, yang dimakruhkan sudah. Sekarang yang ketiga, apa yang kemudian membatalkan sholat? Sikit aja. 1, yaitu batal sholat kita kalau kita senyum, ketawa, batal. Oh, jangan mentang-mentang senyum sedekah. Lagi sholat senyum. Kok senyum? Tabassamuka fima akhaka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ya kan gitu? Ya. Senyum, misalnya ibu lagi sholat nih, diganggu anak nih. Nah, ibu tahan senyum, batal. Ya. Atau ibu lagi sholat, kemudian ibu diganggu sama suami, ibu tahan-tahan, batal. Apalagi ketawa. Ya, nggak boleh. Hah? Kalau berwudu bersentuhan dengan suami batal atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan batal muncul syahwat atau tidak. Yang kedua, Imam Hanafi mengatakan batal kalau muncul, mengatakan tidak batal sama sekali. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat. Saya ulang, Imam Syafi'i mengatakan tidak. Imam Syafi'i mengatakan batal, baik ada syahwat ataupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, muncul syahwat ataupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat. Mak, terserah mau pilih yang mana, Pak. Oke, jangan senyum, ketawa dalam sholat. Kemudian yang kedua, yang membatalkan sholat adalah keluar ya hadas, najis, ya kentut, yaitu batal. Dan sebagai penutup saya mau sampaikan, jangan sesekali lewat di depan orang sholat. Tidak boleh. Lewat di depan orang sholat tidak boleh. Boleh lewat di depan sejadahnya. Kalau nggak ada sejadahnya, maka silahkan lewat di depan tasnya, atau di depan penanya, atau di depan buku yang dia taruh di depan dia. Biasanya kan orang naruh sesuatu. Kalau nggak ada juga barangnya di situ, kita mau lewat juga, kita yang ambil barang kita, kemudian kita yang menaruhnya. Paham ya? Baru kita jalan. Oke? Nah, sholat, ibu-ibu, kalau ada anak yang kira-kira ngajak ibu tertawa, ibu senyum sedikit sambil nahan tawa, batal ya? Oke? Wow, hujan lagi. Demikian. Ada lagi? Cukup ya?